Jadi latar belakangnya harus dipahami, kemudian apa dampak dari situasi yang sudah dialami hingga memutuskan bercerai, dan apa saja konsekuensi yang mungkin terjadi setelah perceraian itu. Jadi semuanya relatif. Belakangan ini kan banyak fenomena perselingkuhan di kalangan artis. Nah, Mbak sendiri melihatnya seperti apa sih fenomena ini? Ya pastinya miris ya. Artinya perceraian itu bukan hal yang diinginkan oleh siapapun. Nah memang kita tidak bisa langsung menilai buruk bahwa yang bercerai itu salah gitu ya. Pasti ada latar belakang dan alasan mutlak mereka memilih perpisahan. Nah ini bisa dilihat kasus per kasus. Jadi untuk mengetahui bagaimana sikap kita terhadap perceraian tersebut harus sifatnya itu memang kasuistik gitu. Jadi latar belakangnya harus dipahami, kemudian apa dampak dari situasi yang sudah dialami hingga memutuskan bercerai, dan apa saja konsekuensi yang mungkin terjadi setelah perceraian itu. Jadi semuanya relatif. Oke. Belakangan ini kan ramai juga ada beberapa artis gitu ya, Mbak. Meskipun satu artis yang tadi sebelum kita bicarain itu di sini kan diduga berselingkuh gitu, tapi di sini tuh meskipun jatuhnya kan masih jadi isu lagi, itu bisa mempengaruhi juga berarti ya ke keharmonisan rumah tangga. Yang awal. Maksudnya ini rumah tangganya pasangannya kan, ya gitu. Tidak ada orang yang senang diselingkuhi ya, intinya begitu. Sekalipun itu bukan atau belum sampai pada fakta, isu saja sudah memengaruhi mental seseorang. Kenapa? Karena perselingkuhan itu adalah pengkhianatan. Dalam pernikahan itu sudah diawali dengan janji dan mereka ingin membentuk sebuah mahligai begitu ya, yang punya tujuan bersama. Nah kalau ada pengkhianatan artinya salah satu pihak itu tidak menjalankan kesepakatan janji yang sudah dibuat. Gak ada orang yang senang janjinya itu dipatahkan atau dibohongin gitu ya. Jadi kalau buat saya secara mental orang terganggu itu sangat wajar. Apalagi jika isu-isu ini diangkat ke ranah publik dan itu dibaca atau diketahui oleh banyak pihak. Artinya yang berdampak bukan hanya dirinya loh, tapi anak-anak terutama. Karena anak-anak yang akan merasakan bahwa isu-isu ini bisa mengganggu misalnya kehidupan mereka, perkembangan mereka. Jadi ini buat saya yang paling signifikan dalam sebuah keluarga. Oke. Tapi kalau misalnya isu itu belum pasti, hanya lewat dari sosmed-sosmed aja gitu, ada saran dari sebaiknya seperti apa gitu supaya hubungannya tetap harmonis gitu. Ya. Tapi kan ada yang misalnya entah istrinya mendengar isu itu, Iya, betul. ekspresinya berubah atau kayak ngantuk apa gimana, sedangkan suaminya mencoba untuk menenangkan gitu, Menjelaskan lah mungkin gitu ya. Iya. Sebenarnya yang pertama kita harus pilih dan pilah apa yang harus kita tonton atau kita dengar ya. Narasi di sekitar kita sangat banyak, bahkan ada yang sifatnya tuh mengkomporin gitu ya bahasa sederhananya. Nah ini harus kita lihat mana yang bisa kita analisis gitu, kita telaah, kita ambil, kita absorb, tapi mana harus kita buang gitu, kita abaikan saja. Pilih sumber yang terpercaya. Lalu yang kedua perlunya klarifikasi, bukan konfirmasi. Nah klarifikasi itu bentuknya adalah pertanyaan untuk mengarahkan apakah penilaian kita atau pemikiran kita itu mendekati kenyataan. Nah, jadi bukti-bukti harus dimiliki. Seringkali kita itu berupaya untuk klarifikasi tapi ujung-ujungnya investigasi, bahkan intimidasi gitu. Ini yang seringkali salah sehingga yang awalnya si pelaku itu misalnya ya atau orang yang kita anggap itu melakukan perselingkuhan ingin membuka diri jadinya defensif karena dia sudah diserang terlebih dahulu. Nah yang ketiga kalau buat saya bangun komunikasi yang terbuka. Artinya kita boleh berbagi terlebih dahulu perasaan kita dengan pasangan. Apa sih yang kita alami ketika isu ini muncul supaya dia tahu bahwa isu ini sangat mengganggu diri kita dan juga anak-anak misalnya atau keluarga besar misalnya. Nah dengan demikian dia tahu konsekuensi apa yang dihasilkan oleh isu tersebut. Nah dari sini kita bangun percakapan, kemudian kita lihat kalau ini sebuah fakta ya diselesaikan secara berdua.
Oke, berarti setelah dari situ lebih baiknya disegerakan seperti itu. Betul. Artinya pembicaraan ini kan tidak harus juga melibatkan banyak pihak. Apalagi media, apalagi publik, masyarakat nggak perlu dilibatkan. Karena ini ranah personal. Jadi yang tahu itu hanya suami istrinya. Karena masalah yang tahu pun hanya mereka berdua. Kalaupun ada pihak ketiga yang dianggap sebagai tanda kutip ya pelakor atau apapun itu, abaikan terlebih dahulu di awal-awal proses, nanti setelah itu menjadi sebuah fakta, boleh diklarifikasi kembali kepada pihak ketiga. Mas Punten, itu ditutup aja Pak. Nanti. Oke, Mbak, tapi mungkin secara general gitu kan, di pernikahan kan ada suami dan istri. Tapi Mbak bisa nggak sih melihat biasanya kalau misalnya ada isu perselingkuhan ini tuh biasanya yang lebih menggebu-gebu itu perempuan seperti apa sih dan laki-laki itu seperti apa gitu yang Ya, menyelesaikan atau ketika ada isu itu ada. sebenarnya belum ada penelitiannya, saya belum tahu nih ya penelitiannya mengenai itu. Tapi memang cara berpikir wanita dan pria kan berbeda ya. Perselingkuhan itu pun dasarnya berbeda antara pria dan wanita. Kalau pria umumnya memang nuansa seksual itu lebih banyak gitu. Sementara wanita kalau kita lihat mendengar isu ini saja, tadi saya katakan karena ini bicara soal pengkhianatan, maka yang diserang pertama sekali adalah harga dirinya. Nah, harga diri ini kalau buat setiap orang itu fondasi untuk dia bisa pede, dia bisa berinteraksi, ketemu orang, berpikir sesuatu hal dan sebagainya. Nah, kalau isu ini sudah menyentuh harga dirinya, maka energi terbanyaknya untuk ngurusin ini juga. Karena dia ingin mengembalikan harga dirinya. Itu mengapa kalau wanita mendengar isu seperti ini, mentalnya diserang duluan kan? Karena itu berhubungan dengan harga diri. Jadi emosinya bisa terganggu, mungkin punya pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu prediktif gitu ya. Dia membayangkan asumsi-asumsi yang memengaruhi cara dia mengambil keputusan, cara berkomunikasi, bahkan cara dia untuk membicarakan masalah ini dengan pihak lain atau suaminya, itu jadi juga menjadi sebuah persoalan baru gitu. Dan makanya ramai di sosmed pun kalau di kalangan artis yang biasanya mengganggu itu lebih ke perempuannya gitu ya. Iya, memang karena kalau secara sederhana itu wanita katanya lebih emosional, padahal tidak begitu. Karena wanita itu secara budaya diperbolehkan atau mendapat peluang lebih besar untuk mengekspresikan perasaan. Dia boleh nangis, dia boleh ngomel, dia boleh marah gitu. Dibandingkan pria, sehingga pria itu lebih dilatih oleh budaya untuk menahan, untuk mengemas. Sehingga kalau kita perhatikan dua situasi ini, kalau wanita punya isu-isu berhubungan dengan perasaan, dia lebih ekspresif gitu ya. Sementara pria dianggap cengeng barangkali, dianggap lemah kalau menunjukkan emosinya secara terbuka, terutama yang sedih ya di hadapan orang lain. Oke, tapi sebenarnya wajar nggak sih kalau laki-laki itu sebenarnya bisa kayak Nangis itu Pak. iya Oh iya. Ya wajar saja, sebenarnya emosi itu kan hadiah dari pencipta buat kita untuk mengekspresikan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan dan kemudian ditunjukkan sebagai bukti bahwa ini perlu untuk divalidasi misalnya ya, diakui oleh orang lain. Nah, memang tadi saya katakan karena budaya itu mengemas demikian, sebenarnya bagi pria jadi lebih sulit untuk menunjukkan sisi perasaannya. Makanya banyak pria itu memilih untuk mengganti ekspresinya. Jadi yang harusnya apa-apa menjadi tidak apa-apa gitu ya. Yang harusnya bilang saya sedih menjadi saya baik-baik saja. Nah, secara budaya ini dianggap tepat. Ya, jadi memang sebenarnya pria itu sangat boleh untuk menangis, sangat boleh untuk misalnya menunjukkan kesedihan, air mata dan sebagainya. Nah, memang kalau kita perhatikan secara umum pria lebih banyak menunjukkan marahnya. Ya, pertama karena energi mentalnya relatif lebih besar, fisik lebih kuat, otot lebih kuat sehingga mereka lebih memudahkan untuk menunjukkan ekspresi-ekspresi itu. Dan secara umum dalam patriarki juga bahwa peran marah itu lebih ditujukan kepada laki-laki gitu. Nah, wanita dianggap itu lebih menahan gitu, lebih mengasuh, merawat sehingga ekspresi marah itu jarang diberikan kesempatan untuk wanita gitu. Jadi memang ini pengaruh banyak perkembangan dan juga budaya yang diajarkan kepada kita. Oke, terakhir Mbak, mungkin ada saran nggak sih untuk
untuk menjaga keharmonisan rumah tangga khususnya Iya. tema perselingkuhan ini karena kan luas banget. Betul. Sebenarnya setiap rumah tangga itu punya warna, punya kisah perjuangannya masing-masing. Namun kembali lagi saat kita mengukuhkan janji pernikahan, kita sudah sepakat bahwa kita punya tujuan bersama. Artinya tujuan ini harus dilalui dalam proses yang panjang, gak tahu sampai kapan kan. Nah yang jadi persoalan di tengah-tengah kita menjalani tujuan ini selalu ada badai. Nah, kesepakatan kembali. Kalau ada badai, duduk sama-sama bicarakan. Jangan jadi pengecut memilih untuk berselingkuh. Karena orang yang berselingkuh adalah seorang pengecut. Jadi bicarakan baik-baik, akui kesalahan dan buka lembaran baru dengan memperbaiki perilaku.